Mari kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kali lagi kami mohon supaya Engkau hadir, baik di sini maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini, dan memimpin, mengarahkan, memberkati seluruh kebaktiannya sehingga berjalan dengan baik. Khususnya saat ini adalah acara firman. Tuhan, kami berdoa Engkau pimpin, arahkan dan berkati. Tolong hamba mudah menyampaikan firman. Khususnya hari ini entah kenapa suara begitu buruk dan terus serak. Tolong berikan kekuatan dan berkati sehingga cerah bisa dihilangkan dan dia bisa menyampaikan firman dengan sebaik-baiknya, dengan jelas, dan semua dilengkapi dengan kuasaan pekerjaan Roh-Mu, sehingga bisa mendapat tempat yang baik, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Dan sekalipun semua ada di rumah masing-masing, tapi tolong mereka sadar saat mendengar firman Tuhan tidak bisa dibedakan apakah mereka ada di gereja atau mereka ada di rumah. Dan tolong mereka betul-betul berkonsentrasi penuh dari awal sampai akhir, sehingga semua bisa mendengar, mengerti. Dan itu pun kami membutuhkan pencerahan dari Tuhan. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman. Dan tolong kami untuk bisa menanggapinya secara benar, bahkan bisa menyampaikannya kepada orang-orang lain. Kami berdoa untuk segala macam pekerjaan setan, Engkau kuatkan kami. Dan sekali lagi kami berdoa untuk listrik maupun untuk sinyal HP, wifi, streaming, penerimaan dan sebagainya. Tolong jauhkan dari segala macam gangguan, juga keributan baik di sini maupun di rumah jemaat manapun. Tolong jaga sehingga dalam sepanjang acara firman semua betul-betul berjalan lancar, baik penyampaian maupun penerimaan, dan Tuhan dipermuliakan olehnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum masuk dalam firman, saya berikan peringatan. Khotbah hari ini agak sukar ya. Kalau saudara tidak berkonsentrasi bisa bubar. Saudara, saya berikan tema firman yang membinasakan, tanda tanya. Jadi ingat ya, ini bukan suatu statement, tapi ini suatu pertanyaan. Firman yang membinasakan. Dan ini masih tetap sebetulnya merupakan eksposisi dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan ini adalah session yang keempat. Kita sudah membahas poin-poin sebelumnya, dan karena itu kita seolah-olah memang masuknya di tengah-tengah ya. Sekarang kita masuk pada poin D, saudara. Pada poin D ini kita melihat lagi, kita baca lagi sekali ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dan sekaligus nanti beserta dengan ayat-ayat paralelnya di dalam Markus dan Lukas. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena, perhatikan kata karena itu ya. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan hatinya, dan mengerti
dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perhatikan ya, Injil Matius menggunakan kata karena yang saya garis bawahi dan warna biru. Tapi saudara, kita lihat dalam Markus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kita bisa melihat sepintas saja ya. Karena dan supaya ini begitu berlawanan ya. Jadi kalau Matius tadi, dia berkata-kata dalam perumpamaan karena orangnya memang gak becus dengar firman. Ini yang saya bahas, bahayanya orang tidak rindu firman pada kali yang lalu ya. Jadi karena mereka adalah orang yang melihat tapi tidak mengerti dan sebagainya. Karena itu aku ajar dalam perumpamaan biar tambah tidak ngerti. Jadi yang ditekankan kesalahan orangnya. Maka Yesus mengajar secara tidak jelas hanya perumpamaannya kepada orang banyak. Tapi dalam Markus ini beda ya. Dia mengajar dalam perumpamaan supaya mereka itu melihat tapi tidak menanggap, mendengar tapi tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Dan Lukas itu sama dengan Markus. Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Jadi saudara, hal yang pertama akan saya bahas saudara. Yang benar ini yang mana ya? Karena dalam Matius 13 ayat 13, atau supaya dalam Markus 4:12 dan Lukas 8 ayat 10. Apakah Yesus berbicara dalam perumpamaan supaya mereka mendengar tapi tidak mengerti? Atau Yesus berbicara dalam perumpamaan karena mereka mendengar tapi tidak menanggapi firman? Sebelum menjawab atau membahas pertanyaan itu, mari kita membaca beberapa ayat dalam Alkitab ya, sebagai petunjuk ya. Kalau warnanya saya berikan merah, maka biasanya itu mengarah pada ajaran Calvinisme. Kalau warnanya saya berikan biru, itu biasanya mengarah pada ajaran Arminianisme. Ya, kalau merah mengarah pada kedaulatan Allah, predestinasi dan sebagainya. Kalau biru mengarah pada tanggung jawab manusia. Memang yang dari Calvinisme ajaran ini juga ada. Karena kadang-kadang dalam komentar Calvin dan sebagainya pun saya berikan warna biru. Karena kita tidak membuang tanggung jawab. Ya, tapi itu petunjuk umumnya. Ingat, merah itu Calvinisme, biru itu Arminianisme. Sekarang kita lihat Ulangan 29 ayat 2 sampai dengan 4. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Firaun, dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Jadi tergantung Tuhan memberi atau tidak memberi. Kalau dia tidak memberi, ya mereka tidak bakal bisa ngerti. Ini menekankan ajaran Calvinisme saudara. Ya, jelas, karena itu saya berikan warna merah. Maka sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tapi tidak mendengar. Dikecam sekarang. Tolol karena punya mata,
tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, dan sebagainya. Disalahkan. Ini diurus tanggung jawabnya. Maka ini saya anggap mengarah ajaran Arminian. Tapi saya sudah katakan ya, Reform tidak membuang tanggung jawab. Tapi ini saya bedakan, saya berikan warna biru. Sekarang Yeskiel 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Laki-laki dikecam. Maka ini mempersoalkan tanggung jawab. Sekarang ayat selanjutnya, Zakaria 7 ayat 11 sampai dengan 12. Tapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Karena kita lihat teks selanjutnya, Yohanes 12 ayat 37 sampai 40. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Yang warna merah itu kelihatan sekali. Memang ini predestinasi, saudara. Ya. Sekarang ini sudah kita bahas, saya kira dalam 2 pelajaran yang lalu yang saya berikan topik Allah pilih kasih dan sebagainya ya. Sekarang Roma 11 ayat 8. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Ini kan jelas-jelas reform ya. Jadi seakan-akan tidak dimasalahkan kesalahan mereka. Allah yang membuat mereka tidur nyenyak. Allah memberikan mereka mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar. Predestinasi yang ditekankan. Allah tidak beri. Yang sebagian diberi, bagian tidak. Dia memang pilih kasih. Itu sudah kita bahas pada beberapa kali yang lalu. Jadi saudara, kita melihat bukan saja antara Matius lawan Markus dan Lukas, tapi beberapa ayat yang baru saya bacakan kelihatan juga pro kontra. Sebagian kayaknya ngepro Arminian, sebagian ngepro Calvinisme. Ya, sekarang saudara, mari kita membahas pertanyaan tadi. Supaya atau karena Yesus ngajar dengan perumpamaan supaya mereka tidak ngerti, atau karena mereka memang bebal, maka Yesus ngajar dengan perumpamaan. Nah saudara, poin A saudara, orang Armenian pasti memilih karena. Yesus ngajar dalam perumpamaan karena mereka bebal. Jadi bukan Tuhan itu dari awal maunya mereka tidak ngerti. Mereka bebal dulu. Maka Yesus berikan ajaran yang mereka tidak bisa ngerti karena cuma perumpamaannya. Jadi di sini Yesus memberikan pelajaran yang kabur yang tidak dimengerti sebagai hukuman. Karena orang-orang itu telah lebih dulu menolak dia. Dan Allah tidak menentukan bahwa mereka akan menjadi buta tuli dan sebagainya. Ingat ya, ini ajaran Armenian loh ya, bukan ajaran saya loh ya. Sekarang saya berikan komentar dari Adam Clarke. Saya selalu pakai 2 tokoh ini ya, Adam Clarke dan Lenski. 2 orang yang sangat terpelajar, tapi dua-dua Armenian garis keras. Sekarang komentar dari Adam Clarke. Karena itu
Aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan-perumpamaan. Ya, dia ambil yang karena yang dalam Injil Matius ya. Karena ini yaitu untuk membimbing mereka ke dalam pengertian yang tepat tentang Allah. Aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan wakil-wakil alamiah dari kebenaran-kebenaran rohani, supaya mereka bisa dipikat untuk bertanya atau menyelidiki dan menemukan arti sebenarnya yang tersembunyi di bawah huruf-huruf. Karena melihat mujizat-mujizat yang aku lakukan, mereka tidak melihatnya, yaitu tujuan untuk mana aku telah melakukannya. Dan mendengar ajaran-ajaranku, mereka tidak mendengarnya, sehingga mendapat manfaat dari apa yang diucapkan. Juga mereka tidak mengertinya. Ude, Suni, Usin. Ini Yunaninya, nggak usah saya pedulikan. Mereka tidak mencurahkan hati mereka baginya. Tidakkah ini secara jelas merupakan arti atau maksud dari Tuhan kita? Siapa bisa menganggap bahwa ia menggunakan waktunya dengan berbicara secara membingungkan kepada mereka dengan tujuan supaya mereka tidak mengerti apa yang diucapkan? Bisakah Allah dari kebenaran dan ketulusan bertindak seperti itu? Seandainya ia merancang untuk bertindak yang lain atau berbeda, ia bisa menghemat waktu dan jerih payahnya dan tidak berbicara sama sekali yang akan memenuhi tujuan yang sama, yaitu membiarkan mereka dalam ketidaktahuan yang besar. Kalau merah tadi saya katakan itu reform atau Calvinisme. Kalau biru itu Arminianisme. Yang biru jelas kelihatan. Jadi mereka sudah mendengar ajaran Yesus. Mereka melihat mujizatnya, tapi responsnya negatif. Maka sekarang sebagai hukuman, Yesus berikan ajaran yang memang mereka tidak bisa mengerti. Lah, sekarang kalau hijau apa? Ini saya beri warna hijau, yang bagian akhir. Hijau itu saya anggap ngawur, omongan ngawur. Jelas-jelas salah. Sebetulnya birunya tok juga salah. Tapi hijau ini jelas-jelas konyol. Dan saya akan baca. Saya baca sekali lagi yang hijau. Seandainya ia atau Yesus merancang untuk bertindak yang lain atau berbeda, memang mau mereka tidak ngerti gitu ya. Ia bisa menghemat waktu dan jerih payahnya dan tidak ngajar sama sekali. Untuk apa ngajar dengan perumpamaan supaya mereka tidak ngerti? Tidak ngajar sama sekali toh hasilnya sama. Saya rasa dia mau sok lebih bijaksana dari Allah ya. Apa yang dia usulkan dalam bagian yang warna hijau itu, yaitu Yesus tidak berbicara sama sekali, akan mempunyai hasil yang berbeda. Karena kalau Yesus tidak berbicara sama sekali, mereka tidak bisa diminta bertanggung jawab untuk firman yang tidak mereka dengar. Tapi dengan Yesus bicara seperti itu, mereka tetap bertanggung jawab pada waktu mereka memberikan tanggapan yang tidak benar. Loh, tapi kan mereka tidak ngerti. Mestinya tanya. Loh, kalau Yesus tidak ngajar sama sekali, mereka tidak bisa disalahkan. Tapi dia sengaja ngajar dengan perumpamaan. Mereka tidak ngerti. Benlah tidak ngerti, sudah. Tidak ada kerinduan. Maka mereka dipersalahkan. Lebih buruk daripada kalau mereka tidak dengar sama sekali. Dengar, tidak ngerti, tidak mau tanya. Itu salah. Jadi tidak sama seperti yang Adam Clarke katakan. Tidak usah ngajar sama sekali, efek toh sama. Toh sama dalam hal sama tidak ngertinya. Tapi ada yang beda yang saya jelaskan ini. Dan saudara, bagaimana kata-kata Adam Clarke yang cuma menekankan kata karena itu bisa sesuai dengan ayat-ayat paralel dalam Markus dan Lukas yang sudah saya berikan tadi. Tidak usah dibaca ulang. Tapi tunjukkan ayatnya. 2 kali menggunakan kata supaya. Dia cuma memberikan komentar ayat Matius yang menggunakan kata karena. Tafsiran Adam Clarke ini bisa saudara download di HP saudara.
Ya, jadi cari, download supaya sudah tahu saya ngomong benar atau tidak. Matius 13 itu dia memberikan tafsiran yang saya sudah berikan tadi. Tapi tentang 2 ayat dalam Markus dan Lukas ini, dia tidak memberikan komentar. Kosong komentarnya. Diloncati. Ini sikap tidak fair dari Arminianisme dalam mengajar. Dan ini saya pikir bukan sekali 2 kali yang seperti ini. Ini ayat-ayat reform. Merah. Diloncati. Dia tidak tahu mau diapakan. Dia bisa tafsirkan yang Matius 13. Yang 2 ini dia loncati. Tidak ada tafsiran apapun. Nah saudara, sekarang saya lanjutkan tafsiran selanjutnya dari Adam Clark. Ini masih tetap ini Matius. Yang Lukas tadi itu dan Markus tidak ada saudara ya. Kamu akan mendengar dan mendengar. Yesus Kristus akan diutus kepadamu. Mujizat-mujizatnya akan kamu lihat dengan penuh. Dan ajaran-ajarannya akan kamu dengar dengan jelas. Kok bisa dengar jelas? Tetapi Allah tidak akan memaksamu untuk menerima keselamatan yang ditawarkan. Ini kok tahu-tahu lari ke keselamatan gimana saya tidak ngerti. Tapi yang jelas ini ajaran Arminian. Allah tidak memaksa. Kalau dalam reform diberikan kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Dalam Arminian Allah tidak maksa. Injil atau keselamatan ditawarkan. Free willmu yang menentukan. Mau terima atau tidak mau terima. Nah sekarang saudara, untuk komentar dia yang ini saya berikan catatannya. Pertama saudara, lalu mengapa sebagian menerima dan percaya Injil dan sebagian yang lain menolak? Ini seperti yang sudah saya jelaskan tempo hari ya. Memang orang Arminian kalau didesak dengan pertanyaan ini, kenapa kamu percaya orang lain menolak? Sama-sama dengar Injil misalnya, tapi kamu percaya, mereka menolak. Loh ya aku gunakan free willku dengan benar. Kenapa kamu gunakan free willmu dengan benar? Mereka tidak. Kamu dan dia sama-sama orang berdosa. Kenapa kamu bisa gunakan dengan benar? Mereka tidak. Oh aku mikirkan kerohanian lebih daripada dia. Mikirkan kekekalan lebih dari dia. Dia punya otak yang sama dengan kamu. Sama-sama berdosa. Mengapa kamu lebih mikir kerohanian? Lebih mikir kekekalan? Mengapa dia tidak? Kalau didesak terus dan dia fair mau jawab terus, tidak lari, dia harus mengatakan karena aku lebih baik dari dia. Dan ini konyol. Orang percaya berarti lebih baik dari orang tidak percaya. Mengapa mereka percaya orang lain tidak? Karena mereka lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya. Nonsense, saya tidak percaya omong kosong itu. Saya tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya. Kalau ajaran reform, mengapa saya percaya? Tuhan pilih saya. Tuhan lahir barukan saya. Tuhan berikan Injil. Dia berikan pencerahan. Dia berikan iman. Itu membuat saya percaya. Semua Tuhan. Bukan karena saya lebih baik dari orang yang menolak. Tuhannya lebih baik kepada saya dibandingkan kepada orang yang reprobate. Yang itu tidak dipilih, tidak dilahir barukan dan sebagainya, tidak diberikan iman, ya tidak percaya. Ini poin pertama. Poin kedua, juga ini sama sekali tidak benar. Karena ada banyak orang yang sampai mati tidak pernah mendengar Injil ataupun melihat mujizat-mujizatnya. Ya, perhatikan Adam Clark, kata-katanya tadi itu akan kamu dengar dengan jelas. Tapi Allah tidak memaksamu menerima keselamatan yang ditawarkan. Saudara, apakah memang semua orang mendengar Injil dengan jelas? Omong kosong toh. Sama sekali tidak benar. Itu bertentangan dengan fakta dalam Alkitab maupun fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang dalam Alkitab maupun dalam kehidupan kita sehari-hari sampai sekarang, ada banyak orang yang sampai mati tidak pernah mendengar Injil ataupun melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tidak pernah dengar firman.
Mari kita lihat ayat ini. Matius 11 ayat 20 dengan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ini kota-kota dalam zamannya Yesus ya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon, ini kota-kota jahat zaman perjanjian lama. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, ini lagi-lagi kota zaman Yesus, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Jadi Kapernaum tidak berbeda dengan Korazim dan Betsaida. Banyak dengar ajaran Yesus, banyak lihat mujizat Yesus dan sebagainya, tapi mereka tetap tidak percaya. Lalu bagian yang warna merah, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi saudara, Sodom, Tirus, dan Sidon, kota-kota jahat zaman PL. Yesus tidak berikan mujizat, mereka tidak diberikan Injil, langsung dihancurkan. Jadi kata-kata Ellen Clark, keselamatan tergantung mereka. Allah tidak maksa. Mereka mau, free will-nya terima. Diterima apanya? Injilnya tidak pernah sampai ke sana. Mereka suruh percaya apa? Tidak ada. Kalau orang-orang ini tidak termasuk reprobate, saya tidak ngerti mesti diapakan. Dan saudara, bukan hanya kota-kota Tirus, Sidon, dan Sodom yang tidak pernah mendengar Injil. Sangat banyak. Zaman PL, nyaris semua orang di luar Israel tidak pernah mendengar Injil. Zaman PB, berkembang pada abad pertama, Injilnya menjangkau makin jauh. Yang di Indonesia, yang di Amerika, yang di New Zealand, ada Injil? Tidak ada. Ratusan tahun. Tidak tahu berapa ratus tahun baru sampai ke sana. Jauh. Mereka sampai mati tidak pernah mendengar Injil. Tidak pernah mendengar firman. Tidak tahu keselamatan dalam Kristus. Kristus tersalib dan sebagainya. Mujizat-mujizatnya, ajaran-ajarannya. Tidak tahu semua. Bagaimana dikatakan Allah tidak memaksamu menerima keselamatan. Allah tidak menawarkan kok keselamatan itu kok. Tidak pernah dengar mereka. Saya lanjutkan kata-kata gelap. Ini masih tetap komentarnya dia tentang Matius ya. Kesalahan di sini secara total sepenuhnya ada pada bangsa itu. Maksudnya Yahudi yang di Injil Yesus ya. Dan sama sekali tidak pada Allah yang sebutannya adalah belas kasihan. Mercy dalam bahasa Inggris ya. Dan yang sifat dasarnya adalah kasih. Saudara, ini lagi-lagi catatan tadi saya berikan penekanan lagi ya. Adam Clark hanya menulis tafsiran tentang Matius 13:13 yang menggunakan kata karena. Markus 4:12 dan Lukas 8 ayat 10 yang menggunakan kata supaya. Dia tidak berikan komentar belas. Silahkan cek kata-kata saya. Download sendiri di HP saudara bisa. Buku tafsiran Adam Clark. Lihat Markus 4:12 dan Lukas 8 ayat 10. 0, kosong. Tidak fair ya. Kalau saya bahas tidak seperti itu. Saudara yang sudah lama ikut saya sudah tahu. Ayat-ayat Armenian saya bahas. Dan saya tafsirkan sedemikian rupa tanpa dalam tanda petik memperkosa ayat itu. Saya tafsirkan sehingga tidak pro Arminian tetapi pro Calvinis. Ayat-ayat Calvinisme saya gunakan menyerang mereka. Ayat mereka yang menyerang kita, saya tafsirkan sehingga tidak menyerang kita, tapi sesuai dengan pandangan kita. Tapi Arminian tidak bisa melakukan hal yang sama. Mereka bahas ayat Arminian, ayat Calvinis, pura-pura tidak ada. Ini sikap yang tidak fair dalam mengajar. Sekarang kita selesai dengan Adam Clark. Saya lanjutkan dengan Lenski, orang kedua yang sering kali saya pakai.
Ini juga Arminian garis keras. Pada waktu ketidakpercayaan telah maju atau berkembang cukup jauh, semua pendengaran dan penglihatan bukan hanya tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi juga adalah kehendak Allah. Kurung buka, kehendak sebagai akibat, sama sekali bukan kehendak yang mendahului, kurung tutup. Bahwa itu akan demikian. Ya, jadi juga adalah kehendak Allah bahwa itu akan demikian. Kalau yang dalam kurung dibuang. Dalam kurung itu kan cuma penjelasan tentang kata kehendak. Ya. Bagian terakhir, dengan kata lain, Allah membuang bangsa atau umat seperti itu. Dan dalam penghakimannya membiarkan setiap firman menjadi bagi mereka bau kematian yang mematikan. Jadi mereka salah dulu. Nolak. Akhirnya mereka bukan cuma pada waktu dengar itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi adalah kehendak mereka, kehendak Tuhan bahwa mereka akan seperti itu, tidak percaya. Tapi kehendak ini kehendak sebagai akibat sikap tegar tengkuk mereka, akibat kebebalan mereka, maka Allah menghendaki seperti itu. Ini lucu, ya nanti saya komentar itu. Tapi saya baca dulu ayat referensi dia. Bau kematian yang mematikan itu diambil dari 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Sebab bagi Allah, kami, Paulus dan kawan-kawan ya, yang memberitakan Injil itu adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi seorang nginjil itu tidak peduli nginjil reprobate atau nginjil elect, tetap bagi Allah ini bau harum dari Kristus. Sekarang ayat 16. Bagi yang terakhir reprobate ya, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama elect, bau kehidupan yang menghidupkan. Saya tidak usah baca lanjutannya. Saudara, saya berikan tanggapan untuk bagian yang saya beri warna hijau tadi, yang di dalam tanda kurung ya. Jadi saya baca ulang. Tapi juga adalah kehendak Allah bahwa itu akan demikian. Itu kalau dalam tanda kurungnya dibuang. Lalu dia berikan penjelasan untuk kata kehendak Allah itu. Kehendak sebagai akibat. Sama sekali bukan kehendak yang mendahului. Kehendak ini kan rencana Allah ya. Rencana Allah direncanakan kapan saudara? Rencana Allah itu direncanakan pada minus tak terhingga. Dalam kekekalan. Belum ada apapun atau siapapun. Hanya ada Allah. Pada saat itu dia sudah membuat rencananya seluruhnya. Allah bukan seperti kita ya. Kita SD merencanakan masuk SMP mana. Sebetulnya mungkin kalau SD tidak merencanakan, orang tua kita merencanakan ya. Masuk SMP mana? SMP mau lulus, merencanakan masuk SMA mana? SMA mau lulus, merencanakan masuk universitas mana? Lulus lagi, merencanakan mau kerja di mana, dalam bidang apa? Tidak ada saudara. Orang tua maupun anak merencanakan dari lahir. Oh, playgroup-nya di sini, TK-nya di sini, SMP-nya sini, SMA sini, fakultas sini, kerja sini. Moro-moro SMP drop out, rencananya buyar. Mana bisa orang merencanakan model seperti itu? Kita terbatas dalam otak, dalam pemikiran, pengertian, pengetahuan. Kita terbatas dalam kuasa, sehingga seringkali kita tidak bisa melaksanakan rencana. Karena itu rencana masih bertahap. Sudah selesai ini, rencanakan lagi. Selesai ini, rencanakan lagi. Bisa gak jauh, tapi tetap terbatas. Dia bukan cuma maha tahu, dia maha kuasa. Pada minus tak terhingga, seluruh rencananya tanpa kecuali sudah direncanakan. Dan setelah itu tidak ada penambahan, pengurangan atau perubahan. Tidak ada. Seluruhnya di sana direncanakan. Dan providence of God, providensia Allah melaksanakan seluruh rencana itu persis seperti rencana itu. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang berubah sedikit pun. Nah, kalau rencana Allah sudah tahu itu pada minus tak terhingga. Bagaimana orang ini orang pinter loh ya.
Kok bisa ngomong kehendak sebagai akibat? Mereka bebal itu kapan? Abad pertama. Sebagai akibat bebalnya mereka, Allah punya kehendak. Mereka dibuat tidak mengerti. Loh, padahal kehendaknya di sana. Bagaimana yang abad pertama bisa menentukan yang pada minus tak terhingga? Logikanya taruh mana? Logika Armenian. Tetap memaksakan seperti itu. Biasa saudara, itu sudah cara berpikir mereka yang biasa. Doktrin kita unconditional election. Pemilihan yang tidak bersyarat. Betul-betul dalam kedaulatannya atau berdasarkan kedaulatannya. Pada minus tak terhingga Allah pilih siapa selamat, siapa tidak. Doktrin Calvinisme conditional election. Pemilihan bersyarat. Jadi jangan pikir Armenian tidak percaya pemilihan ya. Mereka percaya. Unconditionalnya mereka tidak percaya. Mereka percaya conditional, berarti pemilihan bersyarat. Syaratnya apa? Pada minus tak terhingga, Allah sudah melihat mereka bakal bebal, bakal tidak percaya, bakal jahat dan sebagainya. Maka tidak dipilih. Lucu. Kalau Allah sudah tahu mereka bakal tidak percaya, tidak usah ditetapkan binasa. Pengetahuan Allah memang bisa salah. Tidak mungkin. Kalau dia tahu bakal binasa, biarkan saja, tidak usah tetapkan. Ketetapan ini tidak ada gunanya. Sedangkan orang yang dipilih, Allah sudah melihat bakal percaya, bakal maju dalam kekudusan, bakal bertahan sampai akhir. Maka dia pilih. Lucu, yang terjadi di sini menentukan rencana Allah pada minus tak terhingga. Itu logika Armenian. Dan saya terus terang tidak bisa mengerti ada orang punya logika begitu bodoh. Kehendak Allah tergantung pada apa yang manusia lakukan. Ini membuat Allahnya tidak berdaulat sama sekali. Manusianya yang berdaulat. Saya jahat, maka Allah menentukan sesuai kehidupan saya. Saya baik, maka Allah menentukan sesuai kehidupan saya. Saya percaya atau tidak, Allah menentukan sesuai saya percaya atau tidak. Saya yang berdaulat jadinya. Allahnya mengikuti terpaksa, dengan terpaksa mengikuti. Ini Allah apa-apaan? Allah abal-abal bagi saya. Sekarang kita masuk poin B, saudara. Kalau tadi kita sudah membahas pandangan Armenian, mereka menekankan karena. Bagaimana kalau Reform atau Calvinis atau Calvin sendiri? Mungkin saudara berpikir Armenian menekankan karena, otomatis Reform menekankan supaya, begitu ya? Tidak. Saudara salah pikir kalau memikir seperti itu. Pasti semua menduga seperti itu. Para Calvinis dan Calvin sendiri mempercayai supaya, tanpa membuang karena. Jadi keduanya diambil atau diterima. Dua-dua ayat Alkitab, saudara. Kalau Adam Clark dia berikan tafsiran Matius tok, Markus Lukasnya disingkirkan. Ini buang Alkitab, buang firman loh. Dianggap tidak ada atau bagaimana? Calvin maupun para Calvinis, orang-orang Reform, supaya dipegang. Karenanya juga tidak dibuang, tetap diambil. Dan di dalam menafsir, dua-duanya diambil. Seluruh Alkitab diterima. Memang saudara, Calvinisme mengajarkan bahwa sekalipun Allah berdaulat dan menentukan segala sesuatu, tapi manusia tetap bertanggung jawab. Ya, ini warna biru, tapi masuk di sini. Jadi ajaran Armenian bahwa manusia harus bertanggung jawab, itu ajaran Armenian. Itu juga ajaran Calvinis. Cuma Calvinis percaya Allah menentukan semua. Ini yang mereka tidak ada. Calvinis percaya Allah menentukan semua, berdaulat.
Tapi tidak berarti manusianya tidak bertanggung jawab. Tidak bisa. Manusia tetap bertanggung jawab. Dua-dua diambil. Jadi kalau tadi 3 ayat, Matius, Markus, Lukas, 3-3-nya diambil. Lalu saya berikan sederet ayat dan bagainya, semuanya diambil. Kalau Arminian mungkin ambil hanya yang warna biru, yang warna merah, atau diabaikan atau diperkosa ayatnya sampai artinya jadi tidak karu-karuan. Pasti seperti itu. Karena itu saudara, kalau saudara membaca tafsiran dari orang-orang Calvinis atau Calvin sendiri tentang Matius 13 itu, jangan merasa aneh kalau ada Calvinis yang membahas tentang tanggung jawab dalam kasus ini, Matius 13 ini. Sekarang saya berikan contoh Charles Haddon Spurgeon. Orang ini orang gereja baptis ya. Tapi dia orang baptis yang menerima penuh ajaran Calvinis. Bedanya dia dengan Calvinis yang murni hanya dalam urusan baptisan. Dia tetap mempercayai baptisan selam. Dan orang dan anak atau bayi itu tidak mau dia baptis. Ya, infant baptism dia tolak ya. Tapi dalam urusan tulip, penentuan segala sesuatu dan sebagainya, dia sepenuhnya reform. Jadi kalau saudara mendengar ajaran Yusoyanto Liao dan semua orang GBIA yang memutarbalikkan kepercayaan dari Spurgeon, katanya Spurgeon cuma percaya 2 dari 5 poin Calvinisme, mereka pemfitnah yang kurang ajarnya luar biasa. Makanya bagi saya mereka nabi palsu. Ajaran mereka mungkin tidak sampai sesat sekalipun banyak salahnya. Tapi sikap mereka yang secara rutin, secara sistematis memfitnah seadanya Calvinis maupun Calvin sendiri, khususnya dalam urusan dengan Servetus dan sebagainya. Saya tidak habis pikir Kristen bisa memfitnah terus-terusan tanpa ada pertobatan belas, itu dari mana toh? Itu bukan Kristen. Saya tidak percaya mereka Kristen, apalagi hamba Tuhan. Saya lebih percaya mereka kafir dan mereka hamba setan. Saya bisa buktikan di atas putih, Spurgeon memang percaya Calvinisme. Tapi itu tidak saya lakukan di sini. Kalau saudara mau filenya, filenya ada. Khotbahnya juga ada dalam debat dan sebagainya. Penjelasan debat itu ada. Kan saya tunjukkan Spurgeon dalam menafsirkan Matius itu ya. Dia menekankan tanggung jawab, tidak usah heran. Alasan biasanya untuk penggunaan perumpamaan adalah untuk membuat kebenaran itu jelas, untuk menarik perhatian dan untuk menanamkan kesan pada ingatan. Ya, kalau orang berikan ilustrasi dalam khotbah, kadang-kadang yang dijelaskan dia sudah lupa, ilustrasinya dia ingat terus. Itu bisa sekali. Tapi dalam contoh ini Tuhan kita dengan ucapannya yang bersifat perumpamaan sedang menggenapi hukuman pengadilan yang telah lama sebelumnya diumumkan terhadap bangsa murtad. Di antara siapa? Ia menerima suatu perlakuan yang begitu tidak layak. Disebut bangsa murtad dan sebagainya, dan ini hukuman. Berarti dia menekankan tanggung jawab, bukan? Saya baca terus. Mereka dihukum untuk mendapatkan terang dan tetap dengan sengaja tinggal dalam kegelapan. Kepada murid-muridnya sendiri, Tuhan kita akan menjelaskan perumpamaan itu, tetapi tidak kepada gerombolan orang yang tidak percaya di luar. Jika ada siapapun di antara orang banyak itu menjadi ingin untuk mengetahui arti atau maksud Tuhan kita, ia akan menjadi muridnya. Dan lalu ia akan diajar misteri-misteri dari kerajaan surga. Tetapi mereka yang menolak Sang Mesias, sementara mendengar pada perumpamaan-perumpamaan, akan mendengar dan tidak mendengar, melihat tetapi tidak mengerti. Jelas dia menekankan tanggung jawab. Ya, omongannya kalau cuma dilihat ini tok, ya tidak beda lah seperti omongan Adam Clark. Salah mereka, salahnya mereka lalu dikasih hukuman. Ya, jangan heran kalau orang yang Calvinis memberikan kata-kata seperti ini. Saya lanjutkan kata-kata Spurgeon lagi. Yesaya pasal 6 yang indah itu.
Jadi Matius 13 itu dan sebagainya nanti mengutip dari Yesaya 6 ayat 9 dan 10 nanti akan saya tunjukkan. Yesaya pasal 6 yang indah itu terus menerus dikutip dalam perjanjian baru. Betapa dengan jelas itu menyatakan hukuman dari Israel yang bersalah. Tanggung jawab yang ditekankan. Ya. Mereka yang menolak untuk melihat dihukum dengan menjadi tidak bisa melihat. Hukuman dari dosa adalah dibiarkan dalam dosa. Orang-orang Yahudi dari zaman Tuhan kita menyia-nyiakan apa yang mereka dengar. Dan karena itu, karena ditekankan, kan seperti Armenian, mereka dibiarkan untuk mendengar tanpa pengertian. Dia tekankan tanggung jawab, tidak usah heran. Tapi saudara, Spurgeon juga menekankan kedaulatan Allah. Yang bagian ini sudah pernah saya berikan dalam pelajaran yang lalu, kalau tidak salah dua minggu yang lalu. Ya, saya ulang di sini untuk menunjukkan dia juga menekankan kedaulatan. Jadi beda dengan Armenian, hanya tekankan tanggung jawab, kedaulatan singkirkan. Di sini Spurgeon mengajarkan baik tanggung jawab maupun kedaulatan, dan itu memang ngajar dua-dua. Itulah teologi reform. Ya, untuk mendengar firman lahiriah adalah suatu hak yang bersifat umum. Untuk mengetahui misteri-misteri merupakan suatu karunia dari kasih karunia yang berdaulat. Tuhannya pilih kasih. Ini diajar buat mengerti sampai mengerti. Yang ini dikasih perumpamaan, tidak usah kasih pengertian. Tuhan kita mengatakan kebenaran dengan keberanian yang besar. Itu diberikan kepadamu, para murid. Tetapi kepada mereka, orang banyak, itu tidak diberikan. Kata-kata yang serius atau khidmat, kebenaran-kebenaran yang merendahkan hati, keselamatan dan pengetahuan dengan mana keselamatan itu datang, diberikan sebagaimana Tuhan menghendakinya. Perhatikan ya, keselamatan dan pengetahuan dengan mana keselamatan datang, diberikan sesuai kehendak Tuhan. Bagaimanapun juga, di sana ada kasih karunia yang membedakan. Dialah orang-orang modern atau modernis mencerca doktrin ini sesuka mereka. Jadi saudara, memang reform menekankan tanggung jawab, tidak usah heran. Jadi hati-hati kalau lihat orang-orang Armenian itu lalu pakai omongannya Calvin, omongannya Spurgeon, omongannya siapapun yang reform, tapi dia kutip bagian tanggung jawab. Lihat, ini Armenian. Calvinisme mengajar seperti Armenian. Memang dalam urusan tanggung jawab, iya. Tapi dalam urusan kedaulatan Allah, tidak sama. Beda total. Calvin sendiri menekankan baik kedaulatan Allah yang dia anggap sebagai penyebab terakhir atau penyebab tertinggi dari kebutaan orang-orang itu. Dan kebejatan manusia yang ia anggap sebagai penyebab terdekat dari kebutaan mereka. Jadi caranya mengharmoniskan antara karena dan supaya itu. Ini caranya. Mereka diajar yang tidak mengerti. Memang karena mereka bebal. Ini penyebab yang paling dekat, ya. Tapi mengapa mereka bebal? Tertingginya kedaulatan Allah. Itu pengharmonisannya. Jadi supaya maupun karena dua-dua diambil. Yang satu penyebab yang dekat, yang satu penyebab tertinggi, terakhir selalu Allah. Kalau ada orang bunuh orang, siapa bunuh CB? Tembak, dua. Barusan masuk WA. Hanya gara-gara gegeran urusan salju, tembak mati. Dan saudara, kenapa si B mati? Si B mati karena si A menembak. Itu penyebab yang terdekat. Tapi mengapa si A nembak?
di atas si A ini ada penyebab tertinggi. Allah yang berdaulat menentukan itu saatnya si B mati. Juga caranya si B mati dia tentukan. Harus si A menembak. Berapa kali, dengan senapan apa, dan sebagainya. Semua ditentukan Allah. Tidak ada apapun yang Allah tidak tentukan. Saya sudah bolak-balik ngajarkan. Bisa nonton videonya dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat kata-kata Calvin ya. Jadi Calvin lihat penyebab pertamanya dilihat, penyebab terakhirnya dilihat. Maka bisa terjadi keharmonisan antara supaya dan karena yang tadi kita persoalkan. Sekarang mari kita lihat kata-kata Calvin sendiri. Karena itu, aku berbicara dengan perumpamaan-perumpamaan. Ini dia ngutip ayatnya ya. Ia berkata bahwa ia berbicara kepada orang banyak dengan cara yang kabur. Karena mereka bukan pengambil bagian dari terang yang sejati. Tapi sementara ia menyatakan bahwa suatu kerudung ditebarkan di atas orang buta supaya mereka bisa tetap ada dalam kegelapan, ia tidak menganggap kesalahan dari hal ini berasal dari diri mereka sendiri, tetapi menggunakan kesempatan untuk memuji dengan lebih tinggi kasih karunia yang diberikan kepada rasul-rasul, karena tidak secara sama rata diberikan kepada semua orang. Ia tidak memberikan penyebab apapun untuk itu kecuali rencana rahasia dari Allah. Untuk mana? Seperti yang akan kita lihat belakangan dengan lebih penuh, ada alasan yang baik, sekalipun itu telah disembunyikan dari kita. Itu bukan satu-satunya rancangan dari suatu perumpamaan untuk menyatakan dengan suatu cara yang kabur apa yang Allah tidak berkenan untuk menyatakan dengan jelas. Tetapi kami mengatakan bahwa perumpamaan yang sekarang kami pertimbangkan diberikan oleh Kristus supaya bentuk dan suatu alegori bisa memberikan teka-teki yang meragukan. Saya melihat saya berikan warna merah semua. Memang kata-katanya agak sukar. Baca ulang kalau perlu, nanti kalau sudah ada makalahnya dan sebagainya, dan atau tonton ulang bagian ini pada waktu lihat videonya. Sudah jelas di sini dia menekankan kedaulatan Allah. Kutipan selanjutnya. Nah, sekarang ada merahnya tapi ada birunya, Saudara ya. Tadi merah semua. Dan dalam diri mereka digenapi nubuat dari Yesaya. Ini lagi-lagi kutipan ayat. Ia meneguhkan pernyataannya oleh suatu ramalan dari Yesaya bahwa itu bukanlah suatu hal yang baru. Jika banyak orang tidak mendapat atau memperoleh keuntungan dari firman Allah yang dahulu ditetapkan bagi bangsa kuno dengan tujuan menyebabkan kebutaan yang lebih besar. Dengan tujuan, berarti supaya ya, menyebabkan kebutaan yang lebih besar. Teks dari sang nabi dikutip dengan bermacam-macam cara dalam perjanjian baru. Paulus mengutipnya kisah 28 ayat 26 untuk menuduh orang-orang Yahudi dengan kejahatan yang tegar tengkuk dan mengatakan bahwa mereka dibutakan oleh terang Injil karena mereka pahit dan bersifat memberontak terhadap Allah. Di sana ia menunjukkan penyebab langsung yang terlihat, ya, penyebab langsung yang paling dekat ya, dalam diri orang-orang itu sendiri. Saya beri warna biru. Jadi pandangan Arminian tentang tanggung jawab bahwa orangnya bersalah itu tidak dibuang, diambil oleh Calvin sendiri. Tapi sekarang yang warna merah lagi. Tetapi dalam surat kepada orang-orang Roma pasal 11 ayat 7, ia menarik atau mendapat perbedaan dari suatu sumber yang lebih dalam dan lebih tersembunyi, karena ia memberitahu kita bahwa sisa itu diselamatkan sesuai dengan pemilihan dari kasih karunia, dan bahwa sisanya dibutakan sesuai dengan yang tertulis. Yesaya itu 700 tahun sebelum Kristus. Kalau mesti sesuai ini, loh, ini penyebab yang lebih jauh. Tapi ini tetap belum yang terjauh. Yang terjauh minus tak terhingga, rencana Allah. Saya lanjutkan. Kontras itu harus diperhatikan di sana. Karena jika pemilihan Allah oleh suatu pemilihan yang tidak layak untuk didapatkan adalah satu-satunya yang menyelamatkan sisa apapun dari bangsa itu, akibatnya adalah bahwa semua yang lain binasa
oleh suatu penghakiman yang tersembunyi, sekalipun adil dari Allah. Ini pasti reprobation. Siapa sisanya itu? Yang Paulus kontraskan dengan sisa pilihan. Kecuali mereka kepada siapa Allah tidak memberikan keselamatan yang khusus. Mari kita baca ayat-ayat referensi ya. Memang Yesaya 6 ayat 9 dan 10 itu dikutip berkali-kali. Dalam Matius 13, lalu Kisah Rasul ada, nanti dikutip lagi. Tidak tahu bolak-balik pokoknya ya. Kisah 28 ayat 25 sampai 27. Jadi ini Paulus beritakan Injil ya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab ya, sebab dan karena kan sama. Berarti ini menekankan yang Matius ya. Sekarang saudara, Roma 11 ayat 5-8. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Pilihan kasih karunia ini predestinasi. Ini kedaulatan Allah. Maka saya beri warna merah. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi saudara, kasih karunia dicampur perbuatan, tidak ada ceritanya saudara. Orang yang bilang keselamatan karena iman dan perbuatan, imannya itu kasih karunia, perbuatannya mau dicampur, nonsense. Makanya saya katakan itu sesat. Ayat 7, jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Ini tegar saya beri warna hijau karena terjemahnya salah. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini Allah membuat mereka. Nah, ada bagian yang saya garis bawahi ganda itu saudara ya. Dan ada bagian atau kata yang saya beri warna hijau. Kata-katanya yang saya beri garis bawah ganda itu dalam terjemahan King James bunyinya, and the rest were blinded. Dan sisanya dibutakan. Lalu RSV, but the rest were hardened. Tetapi sisanya dikeraskan atau ditegarkan. Dan NIV and ESV mirip dengan terjemahan RSV. Salahnya di mana? Salahnya terjemahan kita tulis tegar. Tegar itu bisa dia tegar sendiri. Ini bentuk pasif saudara. Dalam bahasa Yunani kata kerja bentuk pasif. Jadi dibutakan, King James pasif, dikeraskan, ditegarkan, tapi bukan tegar. Kalau tegar bisa dirinya menegarkan di hatinya sendiri. Kelihatannya beda sedikit, beda banyak dalam arti. Ditegarkan. Yang menegarkan siapa kalau manusianya pasif? Yang aktif siapa? Tidak ada lain, dia. Allah menegarkan, manusia ditegarkan. Lalu ayat 8-nya Allah membuat mereka tidur nyenyak dan sebagainya. Saya lanjutkan Calvin lagi. Pemikiran yang serupa bisa diterapkan kepada teks dalam Yohanes 12:38. Karena ia berkata bahwa banyak yang tidak percaya. Karena tak ada orang yang percaya kecuali ia kepada siapa Allah menyatakan lengan atau tangannya. Dan segera menambahkan bahwa mereka tidak bisa percaya karena ada tertulis lagi, butakanlah hati dari bangsa ini. Hal seperti itu juga merupakan objek kemana Kristus menunjukkan pandangannya pada waktu ia menganggapnya berasal dari rencana rahasia Allah,
bahwa kebenaran dari Injil tidaklah dinyatakan secara tanpa pandang bulu kepada semua orang. Allahnya pandang bulu, Allahnya pilih kasih, ya. Bukanlah dinyatakan secara tanpa pandang bulu kepada semua orang, tetapi ditunjukkan dari jauh di bawah bentuk-bentuk yang kabur, sehingga tidak mempunyai hasil lain daripada menyebari pikiran-pikiran dari orang-orang atau bangsa itu dengan kegelapan yang lebih besar. Dalam semua kasus, saya mengakui bahwa mereka yang dibutakan oleh Allah akan didapati layak mendapatkan penghukuman ini. Tetapi karena penyebab langsung tidak selalu jelas dalam diri orang-orang, hendaklah ini dipegang atau dipercaya sebagai suatu prinsip yang tetap bahwa Allah menerangi pada keselamatan, dan itu oleh suatu karunia khusus mereka yang telah Ia pilih dengan cuma-cuma, dan bahwa semua reprobate atau orang-orang yang ditentukan untuk binasa dicabut atau dihilangkan terang kehidupannya. Apakah dengan cara Allah menahan firman-Nya dari mereka, atau menjaga supaya mata mereka dan telinga mereka tertutup supaya mereka tidak mendengar atau melihat? Yang warna biru tekankan tanggung jawab. Mereka memang layak dapat penghukuman. Tapi yang warna merah menekankan kedaulatan Allah. Dia memberikan firman bukan untuk menyelamatkan. Dia memberikan Injil bukan untuk mereka mendapat hidup kekal. Makanya khotbahnya saya berikan topik firman yang membinasakan. Mengapa saya pakai tanda tanya? Karena tidak kepada semua firman diberikan untuk membinasakan. Kepada orang pilihan, Injil atau firman-Nya diberikan untuk menyelamatkan. Firman itu sendiri sebetulnya punya sifat menyelamatkan. Tapi kepada orang-orang reprobate, firman atau Injil diberikan untuk membinasakan. Ini kalau mau bicara penyebab terakhir, tertinggi. Penyebab paling dekat, mereka bebal. Mereka layak dibegitukan. Tapi penyebab tertinggi, Allah yang menetapkan. Dia bukan berikan firman dimengerti secara tanpa pandang bulu, tidak. Beri pengertian kepada sebagian, berikan kebutaan kepada yang lain. Sekarang kita lihat ayat yang digunakan, Yohanes 12, 37, 40. Sebetulnya dia berikan cuma satu ayat, tapi saya baca supaya melihat konteksnya ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya di sini. Mereka tidak percaya supaya genap. Ini sudah menentukan. Nubuat ini tidak bisa salah kok. Ya, jadi ini ketentuan sebetulnya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menangkap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dikasih firman tapi dibutakan, mereka tidak dapat percaya. Firman yang membinasakan untuk orang-orang reprobate. Sekarang Calvin lagi. Mendengar, kamu akan mendengar, atau kamu akan mendengar dan mendengar. Kita sekarang mengerti cara dengan mana Kristus menerapkan ramalan dari sang nabi dalam peristiwa ini. Ia tidak mengutip kata-kata sang nabi, juga itu tidak perlu. Karena Kristus menganggapnya cukup untuk menunjukkan bahwa itu bukan kejadian yang baru atau tidak biasa. Jika banyak orang dikeraskan oleh firman Allah. Kata-kata dari sang nabi adalah, pergilah, butakan pikiran mereka dan keraskan hati mereka. Yesaya 6 ayat 10. Semua yang tadi diberikan kepada pikiran reprobate atau terkutuk, Roma 1:28, memang dengan sukarela dan dari kejahatan di dalam membutakan dan mengeraskan diri mereka sendiri. Warna biru ya. Jadi memang ini penyebab terdekat. Mereka sendiri brengsek. Mereka salah. Kalau mereka dihukum, Allahnya adil. Sekarang ganti warna merah. Memang tidak bisa terjadi hal yang lain.
Dimanapun roh Allah tidak memerintah. Kalau roh Allah tidak memerintah, yang mesti ya kayak Prepobit ini tidak bisa, tidak sudah. Ya, oleh siapa? Orang-orang pilihan saja yang dikuasai atau dikendalikan. Karena itu hendaklah kita memperhatikan hubungan ini, bahwa semua orang yang tidak Allah terangi dengan roh adopsi adalah orang-orang dari pikiran yang tidak sehat. Dan bahwa sementara mereka makin lama makin dibutakan oleh firman Allah, kesalahan terletak sepenuhnya pada diri mereka sendiri, karena kebutaan itu adalah sukarela. Mereka sendiri mau buta, jadi salah mereka. Biru warnanya. Ajaran Arminian tentang tanggung jawab, penyebab terdekat, Reform tidak membuang. Tapi Reform juga menyoroti penyebab tertinggi. Makanya ada merah, biru, dan sebagainya. Sekarang kita lihat Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi mereka dosa diserahkan kepada dosa. Ini warna biru seharusnya. Tapi gak ada penyebab, lagi lebih tinggi. Allah menentukan segala sesuatu. Ya. Sekarang saudara, dari tadi dibahas Yesaya 6 ayat 10. Sekarang akan saya bacakan ayat ini dan saya berikan beberapa komentar dari Calvin dan E.J. Young tentang ayat ini. Yesaya 6 ayat 10 mengatakan demikian. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini diberikan oleh Tuhan kepada Yesaya, kata-kata ini ya. Ini perintah ya, dari Tuhan kepada Yesaya. Buatlah hati bangsa ini keras. Belum dia beritakan, sudah dikasih tahu. Yesaya juga tahu bangsa ini bakal tegar tengkuk, bakalnya tidak bertobat semua. Saya tidak tahu ada yang bertobat atau tidak. Kalaupun ada, sangat sedikit. Mayoritas atau mungkin semua tegar tengkuk, tidak karu-karuan. Kalau ini sudah diberitakan sebelum dia pergi memberitakan, bisakah mereka memberikan sikap yang berbeda lalu tidak tegar tengkuk? Tidak ada kemungkinan. Jadi ini dilihat dari kedaulatan Allah. Tapi tetap pada waktu mereka diberitakan firman, mereka ngerti, tidak mau bertobat. Salah mereka. Mereka bebal. Penyebab pertama itu ajaran Arminian hanya bahas ini. Penyebab lebih tinggi nubuat Yesaya, penyebab lebih tinggi lagi kedaulatan Allah. Mereka tidak gobres sama sekali. Tapi yang Calvinis atau Calvin sendiri perhitungkan semuanya, sehingga bisa mengharmoniskan antara supaya dan karena. Mereka hanya bahas karena, abaikan supaya. Kita dua-duanya kita terima. Pikir sendiri saudara, yang mau diterima ajaran Reformnya atau ajaran Arminiannya? Pikir yang mana yang mau diterima? Dari hal seperti ini kelihatan yang mana yang lebih setia kepada Alkitab, itu terlihat. Sekarang mari kita melihat beberapa tafsiran tentang Yesaya 6 ayat 10. Calvin tak diragukan bahwa itu merupakan kata-kata yang keras, bahwa Allah mengutus seorang nabi untuk menyumbat telinga, menutup mata, dan mengeraskan hati dari bangsa itu. Tidak enak loh jadi Yesaya sebetulnya, tapi itu nanti akan saya bahas minggu depan. Ya, disuruh beritakan firman, tapi itu menyumbat telinga, menutup mata, mengeraskan hati. Waktu saya mikir-mikir topik apa, saya maunya berikan topik obat mata yang membutakan. Firman sebetulnya kan obat ya, tapi ini firmannya membinasakan. Saya pikir obat mata yang membutakan atau firman yang membinasakan. Ya, dua-dua mau diambil dua-dua gimana? Akhirnya saya ambil firman yang membinasakan. Obat mata sebetulnya yang mengobati. Tapi di obat mata membutakan. Firman mestinya menyelamatkan, tapi di firman membinasakan. Karena reprobate.
Saya lanjutkan. Karena kelihatannya hal-hal ini tidak konsisten dengan sifat dasar Allah. Dan karena itu bertentangan dengan firman-Nya. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa merupakan sesuatu yang aneh jika Allah menghukum kejahatan orang-orang dengan membutakan mereka dalam tingkat yang tertinggi. Lah ini jadi ajaran Arminian lagi. Mereka dosa lalu dihukum dengan kebutaan tingkat tinggi. Tapi sang Nabi menunjukkan sedikit sebelumnya bahwa kesalahan dari kebutaan itu terletak dalam bangsa itu. Biru semua ya. Tanggung jawab terus yang ditekankan di sini. Tadi dia sudah tekankan yang kedaulatan Allah. Sekarang dia tekankan tanggung jawab. Karena pada waktu ia meminta mereka untuk mendengar, ia memberi kesaksian bahwa ajaran itu cocok untuk memberi instruksi bangsa itu. Jika mereka memilih untuk tunduk kepadanya. Bahwa terang diberikan untuk membimbing mereka jika saja mereka mau membuka mata mereka. Seluruh kesalahan dari kejahatan diletakkan pada bangsa itu karena mereka menolak kebaikan yang mengherankan dari Allah. Terus tanggung jawab. Jangan heran, memang kita percaya kedaulatan Allah penyebab tertinggi. Tapi manusia itu kesalahannya sendiri, itu penyebab yang paling dekat. Sekarang komentar selanjutnya dari Calvin tentang Yesaya 6 ayat 10. Pengaruh yang membutakan dan mengeraskan seperti itu tidak muncul dari sifat dasar firman. Jadi firman itu sebetulnya menyelamatkan. Itu sifat dasarnya mestinya, ya. Tetapi merupakan sesuatu yang bukan hakiki dan harus semata-mata dianggap berasal dari kebejatan manusia. Laki-laki di sini dia tekankan tanggung jawab. Sekarang sambungannya. Nah, ini sekarang merah, biru ada semua. Memang benar, ramalan ini bukanlah penyebab dari ketidakpercayaan mereka. Tetapi Tuhan memberitahukan lebih dulu hal itu karena ia melihat lebih dulu bahwa mereka akan menjadi seperti yang digambarkan di sini. Sekarang saya tanya, kalau Allah melihat lebih dulu, lalu menubuatkan dan sebagainya, bisakah itu tidak terjadi? Kalau tidak terjadi, lah berarti pengetahuan lebih dulu dari Allah itu salah, saudara. Dia sudah foresaw, melihat lebih dulu. Atau foreknew, tahu lebih dulu. Bisakah itu salah? Nggak bisa salah. Mesti terjadi. Terjadinya nanti memang mereka mengeraskan hati. Mereka salah. Ini penyebab dekat. Penyebab jauhnya di sana. Lebih jauhnya lagi, mentok di sana. Saya lanjutkan ya. Sang penginjil menerapkan kepada Injil apa yang telah terjadi di bawah hukum Taurat. Jadi sekarang kembali kepada Matius gitu ya. Dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dicabut atau dihilangkan akal dan pengertiannya karena mereka memberontak terhadap Allah. Tetapi jika kamu menanyakan penyebab pertama itu yang tertinggi paling mentok, kita harus datang pada predestinasi Allah. Semuanya untuk menjelaskan hal ini toh ya. Ada penyebab dekat, Arminian cuma soroti itu. Calvinisme soroti baik penyebab dekat maupun penyebab pertama, yaitu predestinasi. Dan ingat sudah ya, orang reform sejati harus percaya predestinasi ganda, double predestination, election dan reprobation. Yang percaya single predestination itu menurut saya orang tidak punya logika. Saya lanjutkan saudara. Tetapi karena rencana itu tersembunyi dari kita, kita tidak boleh terlalu berkeinginan untuk menyelidikinya. Karena maksud atau pola kekal dari rencana ilahi ada di luar jangkauan kita. Ini saya beri warna ungu. Ini tidak termasuk Arminianisme ataupun Calvinisme dan sebagainya. Saudara, ya sebetulnya termasuk Calvinisme, tapi topiknya berbeda ya. Jangan kepingin tahu rencana Allah. Sebetulnya enak kalau tahu ya. Saya tahu si A orang pilihan. Saya ingin si A. Saya tahu si B orang reprobate. Nganggur apa saya ingin nginjili dia? Mele-mele saja lah.
Yang reprobate buat apa? Habis suara, capek, keringat bercucuran, tenaga habis. Tidak ada gunanya belas. Tidak peduli saya nginjil dia 50 tahun. Dengan cara jelas apapun, dia akan menolak. Seandainya saya bisa tahu rencana Allah siapa, pilihan siapa, bukan. Saya milih yang tak injil, yang orang pilihan, bukan yang reprobate. Tapi saudara, rencana itu tersembunyi dari kita. Kita tidak boleh terlalu berkeinginan untuk menyelidikinya. Tidak bakal tahu saudara. Karena maksud atau pola kekal dari rencana ilahi ada di luar jangkauan kita. Mau tahu pun tidak bisa saudara. Saya lanjutkan. Tetapi kita harus mempertimbangkan penyebab yang terletak dengan jelas di depan mata kita. Tadi penyebab pertama, predestinasi. Sekarang dia bicarakan penyebab yang jelas di depan mata kita, yang dekat, yaitu pemberontakan dengan mana mereka membuat diri mereka sendiri tidak layak untuk berkat-berkat yang begitu banyak dan begitu besar. Sekarang saudara, ini bukan komentar, tapi ini dari buku Institusionya Calvin. Saya berikan alamatnya dan sebagainya, sudah bisa lihat. Di mana dia juga mengomentari ayat-ayat yang kita bicarakan ini ya. Dia berkata demikian, perhatikan bahwa ia menunjukkan suaranya kepada mereka, tetapi supaya mereka menjadi makin tuli. Ia menyalakan cahaya, tetapi supaya mereka menjadi makin buta. Ia menyatakan doktrin atau ajaran, tetapi supaya mereka menjadi makin bodoh. Ia menggunakan obat, tetapi supaya mereka tidak disembuhkan. Di sini dia bicara semua penyebab pertama yang tertinggi. Merah semua sudah. Kasih obat mata untuk butakan. Kasih obat kuping supaya jadi tuli. Mengajar supaya jadi tambah goblok. Ini kalau kita hanya lihat ini rasanya Calvinisme itu gendeng. Tapi saudara, kalau saudara tidak mau menerima ini, ya jadi Armenian sehingga tidak bisa mengharmoniskan antara karena dan supaya tadi. Karenanya diterima, supayanya tidak digubris. Kalau mau ambil seluruh Alkitab, harus terima ajaran Calvinisme di dalam persoalan ini. Tidak bisa tidak. Sekarang saya berikan komentar dari E.J. Young. E.J. Young ini jelas seorang Calvinis. Dia seorang penafsir, beberapa buku tafsiran saja, tidak seluruh Alkitab ya. Dan tergolong orang yang bagus sekali sebetulnya. Ini komentar dia tentang Yesaya 6 ayat 10. Adalah kepada Yesaya sendiri. Sekarang Tuhan mengucapkan perintahnya. Ia diperintahkan untuk bekerja dengan cara sedemikian rupa, sehingga jerih payahnya akan menghasilkan suatu pengerasan hati dan perasaan, ya, pengerasan hati dan perasaan pada sebagian dari bangsa itu, sehingga di sana tidak akan ada kemungkinan untuk diselamatkan. Dalam semua aktivitas dan proklamasi dari Yesaya ini ada suatu tujuan untuk dicapai. Itu merupakan suatu tujuan yang negatif. Bangsa itu tidak boleh berbalik dari dosa-dosa mereka pada Allah. Karena jika mereka berbalik, mereka akan disembuhkan. Bukan tujuan Tuhan kirim Yesaya kepada mereka supaya mereka disembuhkan, bukan. Ya, memang aneh. Jadi saudara, orang reformnya ngakui sendiri itu aneh. Tapi mau diapakan, Alkitab mengajar begitu. Kecuali kita mau abaikan ayat-ayat itu, seperti yang Armenian lakukan. Memang aneh. Cara-cara atau jalan-jalan dari Allah yang besar. Ia memerintahkan bahwa semua orang mendengar firman-Nya dan berjalan dalam jalannya. Pada saat yang sama, ia mengirim seorang utusan untuk mencegah supaya hasil ini tidak terjadi. Ia menentang firman Allah dengan firman Allah. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Pastilah perintah yang besar dari Allah bahwa semua orang harus mendengar dan mentaati firman-Nya tidak dicabut atau dibatalkan. Mereka yang tidak mendengar firman itu akan dianggap bersalah dan tidak taat. Pada saat yang sama, jika Allah mau tetap benar terhadap janji-janjinya, adalah perlu
bahwa sebagian orang tidak mendengar firman itu. Bangsa itu telah begitu berdosa dan mengeraskan hatinya, sehingga bangsa itu mempunyai dalam diri mereka benih-benih dari kebinasaan atau kehancurannya sendiri. Tadi merah, sekarang biru. Tadi kedaulatan Allah, sekarang tanggung jawab manusia. Tadi pernah dikatakan dia menekankan supaya, sekarang karena. Ini lanjutan dari kata-kata I.J. Young. Problem yang lain kita hadapi. Apa hubungan dari ayat-ayat ini dengan doktrin Alkitabiah dari reprobation atau penentuan binasa? Sebagian menganggap bahwa di sana tidak ada hubungan dan akan mengartikan kata-kata perintah sebagai kata-kata bentuk yang akan datang. Pada penafsiran ini, kita hanya mengerti bahwa bangsa itu akan menolak untuk mendengar, dan dengan demikian akan kehilangan daya penerimaan rohani mereka dan tidak akan bertobat. Yesaya dalam tafsiran ini hanya akan berkhotbah kepada bangsa yang bersifat memberontak, yang akan mengeraskan diri mereka sendiri dalam kekerasan hati. Ini Armenian, ya. Sekarang saya beri ini warna ungu, ini sesuatu yang bukan termasuk biru, bukan termasuk merah. Tetapi penafsiran ini tidak melakukan keadilan terhadap semua fakta-fakta dari kasus itu. Ini kata-kata yang sangat-sangat penting, ya. Ini cuma menekankan karena, menghapuskan supaya. Tidak boleh. Maka sekarang dia mulai dengan warna merah. Adalah jelas bahwa hasil dari khotbah Yesaya dilihat lebih dulu oleh Allah. Yesaya diperintahkan untuk berkhotbah dengan cara sedemikian rupa, sehingga suatu hasil yang khusus akan menjadi konsekuensinya. Sekarang, jika Allah melihat lebih dulu bahwa hasil khusus seperti itu akan menjadi konsekuensinya, adalah jelas bahwa hasil khusus itu adalah pasti, dan bahwa itu telah ditentukan oleh Allah. Dari kesimpulan ini, tidak ada jalan untuk lolos. Dalam hikmatnya yang misterius, Allah telah menentukan atau mempredestinasikan lebih dulu bahwa bangsa ini tidak akan menanggapi pada tawaran yang diberkati dari Injil. Dalam perkenan baiknya yang berdaulat, Ia telah melewati mereka, tidak menentukan mereka pada hidup yang kekal, dan untuk dosa mereka telah menentukan mereka pada ketidakhormatan dan kemurkaan. Seluruhnya merah semua. Dia menekankan kedaulatan Allah lagi. Sekarang kata-kata ijanya lagi. Lalu kita harus memperhatikan pengertian teologi dari teks ini. Kebutaan dari bangsa itu harus dianggap berasal dari kebejatannya sendiri. Ini bukan plan-plan, ya. Bentar kedaulatan Allah, bentar tanggung jawab manusia. Karena memang dua-duanya harus kita percayai. Sekarang biru lagi, ya. Pada waktu sang nabi memerintahkan bangsa itu untuk mendengar, ia memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang akan membawa keselamatan. Dan pada saat yang sama menyaksikan fakta bahwa berita yang ia beritakan dirancang untuk dan cocok untuk memberi instruksi para pendengar. Beritanya cocok, ya, memberikan instruksi sebetulnya, ya. Dalam berkhotbah, Yesaya menawarkan pendengaran, penglihatan, dan pengertian kepada bangsa yang tuli, buta, dan bodoh. Berkat-berkat ini datang dengan atau bersama berita itu sebagai buah-buahnya. Pada waktu Roh Allah menerapkan berita itu pada hati. Jadi, bukan isi dari berita itu sendiri yang merupakan bau kematian pada kematian. Pembutaan seperti itu, kata Calvin, dan pengaruh pengerasan tidak muncul dari sifat dasar dari firman, tetapi merupakan sesuatu yang tidak hakiki dan harus dianggap berasal dari kebejatan manusia. Orang-orang jahat, Calvin melanjutkan kata-katanya, tidak punya hak untuk keberatan pada pemberitaan kebenaran, seakan-akan proklamasi dari kebenaran itu dalam dirinya sendiri membawa hasil-hasil yang jahat. Hasil-hasil yang jahat itu tidak datang dari firman, tetapi dari hati manusia yang berasal dalam kebutuhan yang sangat menjadikan untuk kelahiran baru. Seluruh kesalahan, Calvin melanjutkan, terletak pada diri mereka sendiri yang menolak sama sekali untuk memberi firman itu izin masuk. Dan kita tidak perlu heran jika itu yang seharusnya membimbing mereka pada keselamatan
menjadi penyebab dari kehancuran mereka. Firman yang membinasakan, tapi untuk orang-orang reprobate. Jadi sekarang di sini dia bicarakan penyebab dekat. Sekarang masuk merah, penyebab tinggi lagi ya. Tapi jika kamu menanyakan penyebab pertamanya, kita harus datang pada predestinasi Allah. Ini tetap kutipan dari Calvin. Lagi, E.J. Young berkata demikian. Jennings, nama orang tidak tahu siapa, saya tidak kenal, berusaha untuk menjelaskan situasi itu dengan ilustrasi sebagai berikut. Ia berbicara tentang membawa sebuah lentera ke dalam lumbung yang gelap pada malam hari. Segera semua makhluk-makhluk kegelapan yang najis atau kotor, tikus-tikus, bagi siapa kegelapan itu sesuatu yang menyenangkan, akan lari dari terang dan akan tersebar pada kegelapan. Tetapi makhluk-makhluk dari terang seperti burung akan terbang kepada terang. Lentera itu datang ke dalam kegelapan untuk penghakiman dan membukakan keadaan sebenarnya dari semua. Apa mereka sesungguhnya dan apa seharusnya tempat alamiah mereka sesuai dengan sifat dasar itu. Ilustrasi ini kelihatannya seolah-olah benar. Tempat gelap, lumbung, bawa terang. Yang makhluk kegelapan, tikus, mbuh kecoa, tidak tahu apa lagi, buyar semua. Burung tenang-tenang datang. Tapi saudara, E.J. yang melanjutkan, tetapi ilustrasi ini tidak cukup secara menyedihkan. Tidak benar. Saya lanjutkan. Injil melakukan lebih daripada menyatakan fakta bahwa sebagian orang mencintai kegelapan dan orang-orang lain mencintai terang. Akan lebih cocok dengan kitab suci. Dan karena itu lebih tepat untuk mengatakan bahwa semua orang mencintai kegelapan. Semua orang, dalam bahasa dari ilustrasi di atas, adalah makhluk-makhluk kegelapan. Kalau tadi kan yang burung lebih baik daripada tikus. Semua kan berdosa, mana bisa ada makhluk terang dari mana? Itu salahnya. Ya. Jadi sebetulnya kalau mau bicara ilustrasi tadi, semua makhluk kegelapan. Dan pada waktu terang muncul atau terlihat, daripada terbang kepadanya, mereka mencari kegelapan yang lebih dalam. Tapi sebagian dari makhluk-makhluk kegelapan itu diubahkan oleh Injil sehingga mereka mencintai terang. Suatu hati yang baru diberikan kepada mereka. Kelahiran baru nih. Tuhan tidak berikan kepada semua. Dia pilih kasih. Suatu hati yang merupakan karunia dari Roh Allah. Apa yang membuat perbedaan di antara manusia adalah kasih karunia. Kasih karunia yang berdaulat. Dan hanya kasih karunia. Sebagian diberi, sebagian tidak diberi. Sesuai dengan pengajaran perjanjian lama, kita bahkan tidak perlu untuk melihat pada perjanjian baru. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bukan jasa orangnya belas, saudara. Ya, perjanjian lama pun seperti itu. Bukan hanya perjanjian baru. Karena itu, Calvin adalah benar pada waktu ia mengatakan bahwa penyebab pertama dari kondisi dari bangsa itu adalah predestinasi Allah. Pada saat yang sama, kita harus membuat suatu perbedaan antara penyebab yang terdekat dan yang terakhir. Penyebab yang terakhir. Ya, ini yang terdekat, yang terakhir. Dan kondisi hati yang dikeraskan. Penyebab terdekat dari sifat tidak berperasaan bangsa itu harus ditemukan dalam hatinya yang berdosa. Tetapi penyebab terakhir adalah ketetapan yang menentukan binasa dari Allah. Orang-orang pilihan bukan diselamatkan karena mereka adalah makhluk-makhluk terang. Kalau ilustrasi tadi benar, mereka selamat karena mereka makhluk terang. Tidak ada yang terang. Semua berdosa, semua gelap. Mereka juga adalah makhluk-makhluk kegelapan. Dan dalam mereka tidak ada kebaikan. Tidak ada apapun yang akan menarik terang. Tetapi Allah dari semata-mata perkenannya yang baik memang memilih mereka
dan menentukan mereka pada hidup yang kekal. Dan pada waktu Injil yang diberkati didengar oleh mereka, mereka diberi suatu hati yang pada waktu itu mau dan mampu mendengar dan menanggapi. Tapi mereka yang Allah tidak tentukan untuk hidup yang kekal, Ia lewati, dan untuk dosa mereka Ia tentukan pada ketidakhormatan dan kemurkaan. Mungkin rasanya pengajaran ini panjang, tetapi membahas satu hal yang sangat sedikit ya. Hanya karena atau supaya tadi. Matiusnya karena, Markus Lukas supaya. Sederetan ayat tadi saya berikan pada awal khotbah, karena, supaya. Dan sudah saya tunjukkan, Arminianisme hanya pegang karena, buang supayanya. Hanya melihat penyebab terdekat, tidak melihat penyebab di atas. Calvinisme menerima supaya, tapi bukan membuang karena. Melihat penyebab yang terdekat, orang itu memang berdosa, tapi melihat juga penyebab teratas, penyebab pertama, predestinasi dari Tuhan. Saudara, kalau saudara sekarang adalah orang yang bisa percaya, lebih-lebih, ini pelajaran pada permulaan tadi sudah saya berikan peringatan. Ini sukar, saya tahu. Kalau saudara tidak ngerti atau belum mengerti, kabur pelajaran ini, saudara mau tiru orang banyak yang dengar perumpamaan tidak ngerti, ya wes gak ngerti ya sudah. Atau pelajari ulang, dengar bolak-balik. Kadang-kadang saya sendiri belajar tulisan seperti John Owen punya tulisan, berhari-hari hanya mempelajari 3-4 halaman. Gak ngerti, besoknya belajarnya gak ngerti, pelajari sampai kadang-kadang 3-4 hari baru ngerti. Dan saya merasakan saya menemukan mutiara atau berlian, begitulah. Saudara kalau mau cari kerikil, gampang. Di jalan banyak. Tinggal nyapu-nyapu dapat kerikil. Nek mau nyari berlian, nyapu sampai mendem. Kecuali sangat kebetulan 1 dari 1 miliar ada orang berliannya jatuh. Kalau mau berlian, gali dan sebagainya, intan selulup, cari kerang, belum tentu ada mutiaranya. Saudara, pelajaran sukar. Saudara makhluk terang, dijadikan terang oleh Tuhan, dilahir barukan, maka saya akan berusaha. Banyak orang Kristen yang maunya pelajaran gampang, tidak mau pelajaran sukar. Memang kalau orang baru saya bisa ngerti, bayi dikasih makanan keras ya mati bayinya. Tapi saudara yang sudah lama jadi Kristen harus mau belajar, bukan cuma pelajaran panjang, tapi juga pelajaran sukar. Dan ini sukar. Minggu depan mungkin gampang, tapi yang ini sukar. Tapi di sini kita melihat perbedaan yang menyolok, Calvinisme dan Arminianisme. Yang satu tidak fair, melihat satu bagian membuang yang lain. Yang satu memperhatikan secara keseluruhan. Pikirkan mau pilih yang mana. Kalau saudara bisa jadi orang percaya, saya bisa jadi orang yang Calvinis sejati, ngerti ini khotbah seperti ini, bisa ngerti. Saudara, bukan karena saudara lebih baik dari orang lain, bukan karena saudara lebih baik dari orang yang Arminian, bukan karena saudara lebih baik
dari orang yang reprobate. Tapi semua jasa dari kasih karunia. Bersyukurlah dan pujilah Dia, bukan puji diri kita sendiri. Kita tidak ada andil apapun dalam keselamatan, kemajuan dan sebagainya. Ini semua anugerah dari Tuhan yang kalau Dia tidak berikan, kita akan sama brengseknya dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami bisa mendengar firman-Mu. Memang pelajaran hari sukar. Kalau ada yang mendengar tetapi atau tidak mengerti atau kurang mengerti, biarlah mereka mau mengulang atau menonton ulang videonya, atau membaca makalahnya, atau melakukan bersama-sama pada waktu makalahnya dikeluarkan dan dimasukkan Facebook, membaca sambil menonton dan sebagainya, sehingga semua lebih jelas sampai mereka bisa mengerti dengan sempurna. Kami bukan ingin menjelekkan orang-orang Armenian, tapi kami ingin menyatakan kesalahan sebagai kesalahan. Dan kami berdoa supaya semua yang mendengar pelajaran hari ini dalam persoalan ini melihat sikap tidak fair dari orang-orang Armenian. Hanya menyoroti ayat-ayat yang pro mereka, tapi mengesampingkan ayat-ayat yang anti ajaran mereka. Biarlah kami belajar untuk selalu melihat ayat-ayat yang pro maupun kontra, dan menafsir sedemikian rupa sehingga semuanya bisa diharmoniskan dan betul-betul menjadi ajaran benar. Tuhan, kalau kami bisa menjadi orang-orang percaya, kalau kami bisa menjadi orang-orang yang rindu firman, kalau kami bahkan bisa mengerti ajaran yang sukar seperti ini, kami bersyukur Tuhan, karena sama sekali bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami adalah makhluk terang. Kami bersyukur kalau Engkau sudah memilih kami dalam kasih karunia-Mu yang berdaulat, sehingga firman yang Engkau berikan kepada kami menjadi firman yang menyelamatkan dan menumbuhkan. Padahal orang-orang lain yang tidak lebih buruk dari kami mendapatkan firman yang membinasakan, obat mata yang membutakan, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.